Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari Prodi Akuntansi Pagi 2019 semester 3. Di sini saya akan membahas tentang statistik deskriptif. Di sini saya akan melakukan pengujiannya dengan cara, di sini udah ada data-datanya sudah saya masukkan. Cara klik Graphs, lalu klik Legacy Dialogs, lalu klik Bar. Lalu data in charts are-nya summaries for group of cases, lalu kita klik define. Lalu nanti kita akan masukkan jenis kelamin karena ingin mendeskripsikan variabel dari jenis kelamin. Masukkan jenis kelaminnya, lalu kita masukkan ke dalam kategori of axis, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita akan melakukan pengujian graphs, Legacy Dialogs, pie charts atau grafik lingkaran. Data yang kita masukkan juga jenis kelamin sama. Jenis kelamin juga sama. Sebentar ya, emang loading karena saya membuka 7 SPSS. Sebentar. Lalu kita masukin ke define size by, lalu kita klik OK. Lalu untuk yang ketiga kita masukkan graphs, Legacy Dialogs, lalu kita pilih yang histogram. Untuk ini kita akan memasukkan variabel gaji. Ya, karena gaji itu datanya tidak urut kan. Nah, di sini udah ada data-datanya. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, ada 8 pria. Kode 1 itu saya sudah ubah sebelumnya dengan cara transform lalu record into same variable untuk bisa dibaca dalam SPSS. Di sini ada 8 pria dan 7 wanita. Benar. 2 itu wanita. Untuk yang graph atau pie chart, di sini yang satu yang warna biru itu pria dan yang hijau itu wanita. Di sini jelas yang pria lebih banyak. Lalu yang histogram di sini untuk gaji yang terendah 160.000 ada 2 karyawan, gaji 180.000 ada 3 karyawan, 200.000 itu ada 8 karyawan. Untuk gaji yang 220.000 ada 1 karyawan dan seterusnya. Lalu kita akan melakukan pengujian lagi terhadap statistik deskriptifnya. Analyze deskriptif statistik, lalu kita klik deskriptif. Lalu kita masukin semua ininya, variabel kelamin, usia, lalu gaji. Lalu kita klik option. Nih, kita masukin semuanya, sum, variance, range. Variance juga. Untuk display order variable list, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nanti variabelnya di sini keluar. Nah, di sini jadi jumlah sampel, N-nya ada 15 orang karyawan, variabel usia, range itu 17. Nih, dari 15 orang karyawan, range-nya 17 dengan minimum usia paling kecil 22 dan usia paling maksimum 39, sama jumlahnya 469, MN-nya 31,27, standard deviation-nya 5,934, variance-nya 35,210. Yang gaji di sini ada 15 orang karyawan, range-nya 85.000, minimum ininya 160.000, maksimum gajinya 245.000, sama 302
201.80000, mainan 201.866,67, standard deviation-nya 21616,352, lalu variance-nya 467.266,7. Di sini untuk interpretasi deskriptif statistik. Di sini saya akan melakukan pengujian untuk yang kedua ada frekuensi, caranya analyze, lalu deskriptif statistik, lalu kita klik frekuensi, lalu kita masukin semuanya. Sama kayak tadi, kita masukin. Di sini charts, format, nggak ada, statistik. Dah, jadi kita harus cek-cekin satu-satu. Nah, di sini nanti akan keluar outputnya untuk frekuensi. Sini untuk yang interpretasi statistik valid 15, jenis kelamin 15, usia 15 karyawan, gaji ada 15 orang karyawan, berarti datanya valid 15, tidak ada yang missing. Untuk frekuensi tabel jenis kelamin, untuk yang pria ada 8 karyawan, persenannya 53,3, valid persennya 53,3, dan kumulatif persennya 53,3. Untuk yang wanita, frekuensinya 7 karyawan, persenannya 46,7, valid persennya 46,7, kumulatif persennya 100. Totalnya 15 karyawan. Contohnya yang usia, untuk usia 22 tahun, frekuensinya 2 karyawan dan persenannya 13,3, valid persennya 13,3, dan kumulatif persennya 13,3. Untuk usia 39 tahun, frekuensinya ada 1 karyawan, persenannya 6,7, valid persennya 6,7, dan kumulatif persennya 100. Ya berarti ada total 15 karyawan dan totalnya 100%. Di sini totalnya 100% semua ya. Untuk yang gaji sama, totalnya harus 15 karyawan, kalau tidak disebutnya salah. Untuk yang gaji 360.000 yang paling kecil ada 1 karyawan, persenannya 6,7, valid persennya 6,7, kumulatif persennya 6,7. Untuk yang gaji 215.000 ada 1 karyawan, lalu persenannya 6,7, valid persennya 6,7, dan kumulatif persennya 86,7, yang berarti totalannya 100%. Yang berarti pengujian uji deskriptif, statistik deskriptif sudah selesai. Lalu kita melakukan pengujian yang kedua. Ini data primer dan kuesioner. Di sini kita ingin menguji data B, M, dan W. Di sini data yang B dan M sudah saya masukin. Tinggal untuk data yang W. Di sini data-datanya seperti biasa. Lalu untuk memasukkan datanya, caranya kita klik analyze, scale, reliability analysis. Nah, di sini kita masukkan dulu ke yang sebentar loading. Setelah M, saya akan masukkan data yang W. W01, W02, W03, W04, W05, W06, lalu yang terakhir W07. Untuk statistiknya scale it item deleted, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Lalu untuk data-datanya semuanya keluar, B, M, dan W. Sebentar ya, ini yang data yang W, ini data yang M, dan ini data yang B. Untuk yang data yang B, saya ingin menginterpretasikan cash processing summary, yang berarti valid datanya ada 171 dan persenannya 100. Untuk yang kedua, interpretasi reliability statistik, Cronbach alpha-nya 0,767, yang berarti lebih besar daripada 0,6, yang berarti udah di atas 0,6, yang berarti datanya valid. Yang ketiga, item total statistik, kita cek correct item total correlation-nya, semuanya ini sudah di atas 0,3, yang berarti semua datanya sudah valid. Sini saya ingin menjelaskan yang M. Untuk cash processing summary-nya sama, validnya 171 dan persenannya 100, yang berarti semua datanya sudah valid.
Yang kedua, reliability statistiknya, kalau jawabannya 0,818 sudah di atas 0,6, yang berarti semua datanya juga sudah valid. Untuk interpretasi item total statistik sama juga, correct item total correlationnya kita cek, kalau sudah di atas 0,3 berarti semua datanya juga sudah valid, yang berarti pengujiannya sudah selesai. Yang W juga sama kayak tadi, kita cek task passing summary-nya, reliability statistiknya sama item total correlationnya, yang berarti semua datanya sudah valid dan sudah selesai. Lalu pengujian data questionnaire dan data primer sudah selesai. Lalu kita melakukan pengujian normalitas. Pengujian normalitas, kita disuruh mencari total dulu terlebih dahulu. Untuk total yang B dan total yang W sudah saya totalkan untuk mempersingkat waktu, dan sekarang kita mencari total yang M. Caranya, untuk mencari totalannya, kita klik transform, lalu kita klik compute variable. Lalu kita ganti total M lalu ini kita hapus semuanya. Untuk function groupnya all, untuk function and special variable-nya sum. Lalu untuk total M01 kita masukin sampai M05. Lalu kita klik OK. Sini data-datanya akan keluar, execute-nya sudah masuk, datanya juga sudah ada. Lalu kita ganti desimalnya menjadi 0, lalu kita kasih label kemandirian belajar. Lalu kita ubah datanya menjadi scale agar bisa terbaca nantinya. Lalu kita bisa melakukan pengujiannya dengan cara analyze, regression, lalu klik linear. Nah, di sini untuk dependentnya kita masukin yang prestasi praktikum. Oh sebentar, di sini saya ingin merapikan agar data yang M di sebelah yang M05. Nah di sini ya, lalu kita melakukan pengujiannya kayak tadi, analyze, regression, lalu kita klik linear. Lalu kita klik dependent itu prestasi praktikum, dan untuk independent motivasi berprestasi dan kemandirian belajar. Untuk plots kita klik histogram dan normal PP plot, klik continue. Lalu untuk save, klik residuals yang ini kita klik unstandard days untuk melakukan pengujian QS. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah di sini kan nanti data-datanya akan keluar semua. Sebelum saya menjelaskan, saya mau melakukan pengujian yang 1QS biar menjelaskannya bareng-bareng. Caranya klik analyze, non parametric test, lalu kita klik legacy dialog, lalu kita klik one sample QS. Di sini kita masukin data yang unstandardized yang tadi sudah kita masukin, lalu kita masukin di test variable list, lalu test distributionnya normal karena kita melakukan uji normalitas. Lalu kita klik OK. Di sini data-datanya sudah keluar semua. Untuk data yang pertama, data histogram, di sini bisa disebut normal karena diagram batangnya memasuki garis diagonal, yang berarti datanya normal secara kasat mata. Untuk data yang normal PP plot bisa disebut normal juga karena garis diagonalnya lurus dan trik respondennya mengikuti garis diagonalnya, yang berarti disebutnya normal secara kasat mata. Tapi ini belum tentu benar, makanya kita melakukan pengujian QS. Untuk mendeteksi apakah benar atau tidak, kita lihat dari sigtotalnya 0,074, yang berarti lebih dari 0,05, maka datanya normal secara kasat mata. Dan sudah fix, berarti datanya normal. Yang berarti uji normalitas sudah selesai, dan kita lanjut untuk pengujian berikutnya. Untuk pengujian berikutnya, one sample test. Di sini kita bisa memulai pengujian one sample test.
Nanti caranya kita klik analyze. Lalu kita klik compare means. Lalu kita klik one sample t-test. Sebentar ya, agak lama. Lalu test value-nya kita ganti jadi 55 karena nilai acuannya 55. Lalu kita klik OK. Nanti outputnya akan keluar. Untuk outputnya ada 3, ada one sample statistik, one sample statistik dan one sample test, ada 2. Sebentar ya, emang agak lama, harus sabar. Di sini untuk one sample statistik, untuk berat badan yang N 10 mahasiswa totalnya, MN-nya 59, standar deviation-nya 7,379 dan standar error-nya 2,33. Nah, di sini sampel tesnya diperoleh test value-nya 55, untuk T hitung 1,714, degree of freedom-nya 9, seek to tell-nya 0,121, mean difference-nya 4, lower-nya 1,28 dan upper-nya 9,28. Jadi di sini kenapa bisa disebutnya sama karena di sini 55 dan mean difference-nya 59. Yang berarti kan mereka berdekatan, yang berarti bisa disebutnya sama dan tidak ada perbedaan, kecuali di sini mean-nya itu 100 dan test value-nya 55, berarti berbeda. Nah, di sini ada cara untuk T hitung dan menggunakan T-table. Caranya di sini kita lihat di graph freedom-nya 9 dan di sini si totalnya 0,121. T hitungnya 1,714. Caranya gimana sih? Caranya kita klik F hitung, table T maksudnya. Lalu kita loading. Loading ya, sebentar. Tadi 0,025 ya yang kita pilih karena rumusnya itu 0,05 dibagi 2 yang berarti 0,025. Datanya yang kita pilih yang nomor 9 yang berarti jawabannya 2,26216 yang berarti T-table lebih besar daripada T hitung. Keputusannya nilai rata-rata sama dengan nilai acuan 55 kg. Berarti sama ya. Nah, untuk yang berarti pengujiannya di sini untuk one sample test sudah selesai. Lalu kita melakukan pengujian yang kelima, yaitu pengujian two sample test atau independent t-test. Bentar ya, loading. Nah, di sini sudah ada data-datanya juga. Nah,
Sini kita lihat untuk bagian kelompoknya ada tidak menggunakan Excel dan menggunakan Excel. Ada juga nilai-nilainya. Di sini kita mau ubah dulu. Sebentar ya, loading. Nah, ini datanya. Ini bagian kelompoknya kita ubah dulu menjadi data numerik biar bisa kebaca di SPSS. Caranya transform. Transform, lalu kita klik record into same variable. Lalu kita klik record into same variable. Kita pilih yang kelompok, lalu kita alt and new values. Untuk all value-nya kita klik tidak menggunakan Excel, kita tandain 1, lalu kita klik add. Gak boleh ada yang salah, add. Ini kita remove. Nah, yang kedua menggunakan Excel, lalu 2 kita add juga, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nanti datanya akan keubah sendiri. Nah, untuk variable view-nya kita ubah sini menjadi numeric, lalu kita jelasin di value-nya. Untuk yang labelnya berarti value-nya 1 dan labelnya tidak lalu kita klik add. Yang kedua lalu kita klik add juga, lalu OK, lalu kita bisa mulai pengujiannya. Caranya analyze, compare means, lalu kita klik independent sample t-test, lalu kita masukin nilai ke test variable dan kelompok kita masukin ke grup variable, grup 1 dan 2, lalu 1 yang grup 2 kita klik 2, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Sini akan keluar data-datanya. Nah, di sini keluar data-datanya. Untuk yang tidak menggunakan Excel, MNL 82,27, standard deviation-nya 7,658 dan standard error min-nya yaitu 1,977. Untuk yang menggunakan Excel, N-nya 15 orang, MNL 88,60, standard deviation-nya 6,663, standard error min-nya 1,720, yang berarti orang-orang yang tidak menggunakan Excel sudah jelas sekali dengan yang menggunakan Excel jauh lebih baik yang menggunakan Excel. Kita lihat dari meannya. Yang kedua, untuk table independent sample test, kita cek untuk F-hitungnya 0,310. Untuk SIG-nya, SIG totalnya 0,82, T-hitungnya min 2,416, degree of freedom-nya 28, SIG totalnya 0,022, mean difference-nya min 6,333, standard error difference-nya 2,621, lower-nya min 11,702 dan upper-nya min 9,65. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk table T-nya seperti yang tadi. Kita lihat tadi degree of freedom-nya 28. Kita cek di bagian yang 28, lalu kita di bagian yang 0,025 karena rumusnya yang jawabannya 2,0481 yang berarti T hitung lebih besar daripada T table.
yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Di sini kita akan melakukan pengujian yang keenam, yaitu paired t-test. Di sini datanya juga udah aku masukin. Caranya untuk melakukan pengujiannya, klik analyze, klik compare means, lalu yang terakhir itu paired sample t-test. Berat sebelum variabel 1, berat sesudah kita masukin ke dalam variabel 2, lalu kita klik OK. Outputnya itu ada dua, untuk paired sample statistik dan output paired sample correlation. Dan untuk paired sample statistik kita diperlihatkan untuk hasil man-nya yang berat sebelum dan sesudah. Berat sebelum meminum obat itu 66,81 dan berat sesudahnya itu 61,94. Untuk paired sample correlation-nya, berat sebelum dan sesudahnya N-nya 16, nilai correlation-nya 0,899 dan nilai signifikannya 0,000, lebih kecil dari nilai probabilitasnya 0,05. Dan yang untuk terakhir, untuk paired sample test-nya, untuk berat sebelum dan sesudah, mean-nya 4,875, standard deviation-nya 2,941, standard error mean-nya 0,735, lower-nya 3,308, upper-nya 6,442, teh hitungnya 6,630, dan degree of freedom-nya 15, dan sigma result-nya 0,000. Yang berarti di sini pengujiannya udah selesai untuk party test. Di sini untuk mencari teh hitungnya seperti tadi yang kayak kita cari tadi sebelumnya ya, seperti biasa. Lalu yang terakhir kita akan melakukan pengujian one way ANOVA. Di sini untuk pengujian one way ANOVA, kelompok pasiennya ada obat X, obat Y, dan obat Z, tapi sudah saya ubah menjadi 1, 2, dan 3 agar memudahkan dan bisa terbaca oleh SPSS. Caranya seperti sama kayak tadi yang kita lakukan untuk pengujian yang tidak menggunakan Excel sama menggunakan Excel. Nah, caranya sama kayak transform, record into same variable. Nah, sekarang kita bisa melakukan pengujiannya ya. Kita cek dulu di sini untuk variable view-nya, untuk kelompok pasiennya udah keubah belum ya, jadi numerik. Nah, di sini udah kita ubah untuk kelompok pasiennya jadi numerik. Sini udah saya masukkan juga value-nya agar jelas nanti. Caranya untuk memulainya, analyze, compare means, lalu kita klik one way ANOVA seperti tadi. Tekanan darah kita masukkan ke dalam dependent list, dan kelompok pasien kita masukkan ke dalam faktor. Untuk options kita pilih mengajukan pengujian kepada deskriptif statistik, lalu kita klik continue. Lalu untuk yang sama homogeneity of variance test, untuk post hoc kita masukin Bonferroni dan Tukey. Untuk significance levelnya 0,05. Lalu kita klik OK. Di sini outputnya akan keluar.
sini udah keluar data-datanya. Untuk yang output deskriptif di sini ada jumlahnya 21 pasien. Dengan pasien peminum obat X ada 7, pasien peminum obat Y ada 7, meannya sama 125,00, standard deviation-nya yang obat X 10,081, pasien peminum obat Y standard deviation-nya 12,583, standard error min-nya 4,082, standard error-nya 4,756. Lower bound-nya masing-masing 115,01 dan 113,36, upper bound-nya 134,99, dan yang obat Y 136,64. Ini tekanan darah minimum dan tekanan darah maksimum 110 140 yang peminum obat X, dan untuk pasien peminum obat Y tekanan darahnya 105 minimumnya, tekanan darah paling maksimumnya 140. Di sini berarti pengujian untuk investasi dari table deskriptif sudah selesai. Lalu kita untuk penginterpretasian test of homogeneity of variance. Lalu kita lihat relevance statistiknya 0,352. Untuk degree of freedom yang pertama 1, yang pertama itu 2, untuk degree of freedom yang kedua itu 18. Nilai signifikannya 0,708 yang berarti lebih dari 0,05. Kalau nilai signifikan lebih dari 0,05 berarti variansinya sama atau ketiga pasien peminum obat X, peminum obat Y, dan peminum obat Z memiliki data atau variansi yang sama. Jadi data ini sudah memenuhi pengujian syarat untuk one way ANOVA. Untuk selanjutnya di sini prestasi untuk tabel ANOVA. Di sini untuk output ANOVA-nya ada tulisan F hitung 10,005, degree of freedom-nya 2. Lalu nilai signifikannya 0,001 yang artinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi HA rata-rata tekanan darah orang pasien peminum obat X, Y, dan Z tidak sama atau memiliki perbedaan. Berarti ketiga jenis obat masing-masing memberikan efek tekanan darah pasien yang berbeda. Di sini ada juga sama kayak tadi. Kalau tadi kan T hitung, di sini ada F hitung. Ada tabelnya juga. Caranya gimana? Kita lihat dulu di sini between groups-nya. Degree of freedom yang pertama ada 2, N1 disebutnya. Degree of freedom ada 18 yang berarti disebut N2. F hitungnya 10,005. Di sini kita lihat F ininya, tabel F-nya. Di sini untuk yang kedua, terus kita cek yang 18, 3,55. Yang berarti F hitung lebih besar dari tabel. F hitung lebih besar daripada F table, yang berarti hipotesisnya yang diambil HA pasien peminum obat X, pasien peminum obat Y, dan pasien peminum obat Z berbeda. Lalu kita juga melakukan pengujian post hoc test. Post hoc test di sini ada 2, Tukey HSD dan Bonferroni. Untuk yang Tukey HSD di sini saya akan menjelaskan untuk post hoc test. Untuk Tukey HSD di sini peminum obat X, pasien peminum obat Y, dan pasien peminum obat Z. Di sini main difference-nya sama semua 1000 main difference-nya, dan ada yang 0,03 juga. Di sini ada bintang, di sini menunjukkan perbedaan yang signifikan dari 1000 dengan 0,03. Cara interpretasinya gimana sih? Untuk penjelasan berikutnya, ada perbedaan antara pasien peminum obat X dan pasien peminum obat Y dengan nilai main difference-nya 0,000 dan signifikan angkanya 1000. Yang berarti lebih dari 0,05, maka perbedaan rata-rata tekanan darah pasien tidak signifikan. Selanjutnya yang kedua ada perbedaan tekanan darah pasien obat X dan pasien peminum obat Z sebesar mean difference-nya min 27,143 dengan nilai signifikan 0,03, yang berarti ada perbedaan tekanan darah secara signifikan. Yang terakhir adanya perbedaan tekanan darah pada pasien peminum obat X dan pasien peminum obat Y dengan nilai mean difference-nya yaitu 27.143 secara signifikannya 0,003, yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka rata-rata tekanan darah pasien tersebut signifikan. Contohnya untuk yang Bonferroni, obat Y dan obat Z. Di sini signifikannya 0,03 lebih kecil daripada probabilitasnya 0,05, maka rata-rata tekanan darah pasien di sini signifikan. Yang berarti untuk interpretasi multiple comparisons-nya sudah selesai. Lalu saya akan melanjutkan untuk yang homogeneous subset atau tekanan darah. Di sini kita lihat untuk prestasi Tukey HSD, pasien peminum obat X, pasien peminum obat Y, dan pasien peminum obat Z. Di sini rata-ratanya yang pasien peminum obat X dan Y sama, ada 7 pasien semuanya, totalnya ada 21 pasien.
Di sini untuk pasien peminum obat X dan Y totalannya sama di subset for alpha sama dengan 0,05. Untuk yang kolom pertama nilainya 125, MN-nya 125. Untuk yang pasien peminum obat Z di kolom kedua 152,14, ya kan? Berarti di sini disimpulkan pasien peminum obat Z memiliki perbedaan dengan pasien peminum obat X dan pasien peminum obat Y. Yang berarti karena di sini kan X dan pasien peminum obat X dan pasien peminum obat Y-nya kan 125. Di sini 152,14 yang pasien peminum obat Z-nya. Berarti kan beda dong. Nah, di sini juga ada output untuk 2K-HSD dan Bonferroni-nya. Di sini untuk berarti semuanya sudah selesai, 2K-HSD, Bonferroni di sini juga udah selesai. Berarti ini ada perbedaan ya, karena ini yang pasien peminum obat X dan Y itu sama dengan dan berbeda dengan pasien peminum obat Z. Jadi X dan Y-nya sama, Z-nya pasien peminum obat Z-nya beda. Yang berarti di sini pengujian one way ANOVA-nya sudah selesai dan pengujian one way ANOVA-nya sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.